Hai guys, welcome back di Bitcoin Update. So, di update kali ini menurut saya cukup spesial karena finally Bitcoin bergerak ya. Setelah berhari-hari dia sideways di 19.500, 20.500, 19.500 dan seterusnya, finally kita lihat dia breakdown. Tapi ya memang sih breakdown sebenarnya. Kalau teman-teman ingat di video terakhir saya sempat mention ya soal Bitcoin itu sebetulnya membentuk bearish pennant. Wait a second, saya mute dulu. Antara independent atau ya kalau di time frame hourly ini jadinya triangle ya, tapi kalau misalnya di time frame daily it's a pennant which is more of bearish ya, bisa dibilang seperti alright, so ya saya sempat sampaikan ya more of bearish, even saya menggunakan maju yang masih sama teman-teman ya. Jadi memang kita ngelihat di time frame daily ini kalau untuk Bitcoin sebetulnya condongnya lebih ke arah bearish pennant, itu sudah disampaikan. Dan kalau misalkan kita lihat potential movementnya adalah berkisar antara fluktuasi pada posisi pennantnya sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dia sideways-nya cuma segitu dan kalian bisa ukur gitu loh menggunakan range, dan kalian bisa lihat bahwa pennant ini yang terbentuk di sini itu more or less sebenarnya sekitar 5%-an ya, 5,4%, dan kita udah breakdown nih dari triangle-nya which is 5%-an gitu. Dan ini sebenarnya teori daripada symmetrical triangle pattern. Biasanya kalau kita ngukur pattern itu umumnya dari triangle itu umumnya dari dia punya fluktuasi di tengah. Tapi kalau pennant itu setahu saya itu ukurnya dari tiang. Kalau nggak salah sih teman-teman ya. Jadi ukurnya dari tiang yang dipanjang di sini kita bisa geser ke bawah, which is next potential target adalah kisaran 17.400-an ya, dan itu untuk di target bagian bawahnya. Ya pada dasarnya sebenarnya kalau kita ngelihat pergerakan saat ini yang sudah saya sampaikan ya, which is September itu lebih condong memang ke arah bearish gitu. Kalau kita lihat berdasarkan tren tahunannya, September itu lebih bertitik beratnya lebih ke arah bearish gitu. Jadi teman-teman bisa cek aja di Bitcoin historical monthly performance, kalian tinggal search aja yang paling terupdate berdasarkan monthly-nya ya, dan kita bisa lihat ini September most likely merah gitu ya, most likely merah. Jadi kita sudah mengawali bulan ini dengan red candle yang lumayan signifikan. Bahkan yang menarik adalah kalau kalian lihat di Binance ini ya, ini saya menggunakan chart Binance, volumenya pada spike down kali ini itu sangat signifikan. Jadi sebenarnya kalau misalkan situasi ini terjadi, ini saya bisa considering ini sebuah situasi atau sebuah kondisi di mana kita bisa katakan ini tuh udah maximum pain ya, maximum sell off yang bisa di-execute oleh para bearish gitu. Para bear atau para sellers. Karena bayangin teman-teman ya, dengan volume yang begitu signifikannya, breakdown happens dan itu only 5% so far gitu loh, 5% gitu, dan sudah tercapai angkanya sudah 5% ya penurunannya, bahkan tadi sempat eksesif sampai sekitar 6,15%. Kalau misalkan secara price action sendiri, saya sendiri ada pandangan ya, dimana Bitcoin itu sebenarnya bisa seperti ini guys, ABC corrective pattern overall nih dari penurunan yang besarnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini turunan atasnya ya 1, 2, 3, 4, dan 5 which is wave 3, lalu dia naik prosesnya ABC which is wave 4, baru kemudian ya maybe menjelang setelah daripada November atau Desember ya. Jadi kabar menariknya adalah untuk Oktober, November, Desember itu rata-rata average-nya tuh hijau. Memang sih pada saat bear market 2018 semuanya merah anyway gitu ya. Jadi kayak merah gitu. Tapi ya kita nggak ada yang tahu, namanya istilahnya kita disuguhkan dengan data dan history. Why not gitu loh, kita mengacu pada data tersebut. Plus yang perlu di-note lagi kan adalah ada midterm election ya di 2022, dan itu rencananya diadakan pada tanggal 8 November 2022. Jadi ada possibility Oktober, November mungkin market akan terjadi yang namanya relief rally ya. Istilahnya biasanya ini kita bilang window dressing, didandanin dulu biar kelihatan cakep gitu loh. Supaya tampak istilahnya ada alasan lah untuk memilih Partai Demokrat lagi gitu. Dan ya itu bisa dilakukan menurut saya sih. Dan ya ini sebenarnya kalau kita lihat gambaran besarnya, buat saya masih sama dengan skenario tersebut. Dan kalau teman-teman yang udah following YouTube video saya beberapa hari lalu pasti udah tahu juga, kita udah sempat bahas tentang sorry teman-teman ya, bukan di chart yang ini tapi di chart yang time frame hourly ya. Ini kita udah bahas di mana sebenarnya by proses itu kalau dilihat-lihat ya, Bitcoin itu sebetulnya ya
bergeraknya udah lumayan gitu loh. Ada pelemahan momentum terhadap sellersnya. Kalian bisa lihat yang pertama itu turun 17%, signifikan, ya kan, and then dia sideways. Di situ dia turun lagi 10%, ya, and then dia sideways. Yang manakala kita katakan ini tadinya istilahnya dengan bearish pennant gitu. Cuma kalau kalian lihat dari time frame hourly kayak 4 jam, mungkin kalian akan lebih condong menganggap ini seperti descending triangle, which is itu juga nggak salah gitu. Menurut saya keduanya sama-sama tepat ya, karena di time frame daily kita lihat body candle-nya tipis, semakin kecil, tapi kalau di time frame hourly kita bisa lihat body candle-nya tuh agak lebih panjang gitu. Dan proses saat ini itu sudah breakdown, plus kita lihat penurunan sementara adalah di 6,4%, which is kalau misalkan kita nggak salah ya, kalau misalnya ini saya bilang kita nih, karena semua saya yakin berharap Bitcoin bisa maintain di atas $19.000 ya. Ini area penting loh, by the way guys. Kalau kita lihat secara close candle, at least Bitcoin itu mampu bertahan di atas 19.000. Jadi at least untuk closing, as long dia bisa maintain di atas 19.000, berarti itu masih membuka peluang ya. Tolong dikutip ya teman-teman, membuka peluang untuk Bitcoin bisa rebound ya, at least slightly good news lah ya pada saat menjelang midterm election yang tadi kita sampaikan teman-teman. Jadi ada alasan lah istilahnya yang mendukung memang Bitcoin bisa diangkat dulu gitu, karena Bitcoin sama market ya US stocks itu harusnya sejalan gitu ya. Jadi at least kalau misalnya kita lihat US stocks lagi cenderung negatif dan mungkin menjelang November midterm election mereka beneran didandanin, ya harusnya Bitcoin juga kena dampak gitu aja sih kalau yang saya personally lihat untuk saat ini gitu. Nah, by the way, kembali lagi ke time frame hourly-nya. Jadi kalau lihat sekilas untuk time frame hourly saat ini, there's not much ya yang bisa kita lakukan. Kalau bagi saya sih, saya lebih prefer untuk sabar menunggu aja ya. Karena memang ini sebelumnya kita udah sempat ukur nih teman-teman ya. Ada ascending broadening wedge, ascending channel, and then a little bit ascending channel berubah jadi triangle, and then dia break gitu. Jadi kalaupun istilahnya kita mungkin ngeliat Bitcoin bisa lower price lagi, at least dia mungkin akan sideways dulu, at least teman-teman ya. Jadi nggak usah panik, dan menurut saya sih nggak usah terlalu terburu-buru mengambil action atas candle merah yang begitu besarnya ini ya. Memang kalau kita lihat dari time frame daily sih masih ada satu harapan terakhir, which is di support majornya, dan itu di kisaran $19.000 ya. Dan setidaknya buat teman-teman yang kemarin sempat following video saya yang terakhir ya, kayak mana tuh yang emergency saya bilang ya, emergency which one? Nah ini dia teman-teman ya. Jadi kalau kalian nonton video yang 5 hari lalu ya, membahas tentang potential bottom daripada Bitcoin, dan itu berdasarkan dari historical juga. Ya menurut saya menarik teman-teman. Mungkin aja ya memang ini kita udah semakin dekat dengan potensi tersebut. Wait a second. Nah ini dia ya, saya munculkan kembali. Oke. Nah ini semakin dekat nih. Perhitungannya masih sama ya. Jadi kita hitung dari angka rata-rata aja. Nah 168 hari tambah 406 hari tambah 364 hari, dan terakhir dibagi 3. Dapatlah sekitar 312 hari. Jadi saya tambahin sedikit. Kalau 315 hari itu jatuhnya sekitar 19 September. Dan itu artinya adalah 2 hari sebelum keputusan suku bunga The Federal Reserve. Habis itu November, Oktober, Desember mungkin hijau, mungkin cuma sideways. Kalau cuma sideways berarti kita istilahnya masuk ke fase winter, and then ya tinggal berharap sideways ini nggak terlalu dalam aja ya, dalam arti kita nggak turun sampai 13.000 gitu ya. Tetap ya teman-teman, antisipasi harus tetap kita lakukan karena kita ngelihat ada potensi bisa sentuh angka 13.000, but di luar daripada itu I think harapan yang terbaik dan doa yang terbaik untuk Bitcoin at least bisa maintain di atas 19.000. Makanya kalau kalian lihat ini $19.000 ini merupakan super ultra major support yang terkonfluen antar time frame sekaligus. Jadi kayak multiple time frame, support multiple time, ya pokoknya gitu lah teman-teman ya. Jadi support dari segala time frame gitu, weekly, and then daily, and then ini yang menarik teman-teman ya, saya tambahin. Kalau kalian gunakan Fibonacci retracement from bottom to the top, kalian bisa lihat, there you go. There's a support right there ya, di kisaran Fibo 1618, dan itu range 18.892. Jadi ini adalah support sejuta umat kalau saya bisa bilang ya. Jadi kita slide ke samping sedikit, there you go.
supportnya benar-benar harus bertahan. Oke, support sejuta umat. Alright, so I think teman-teman itu aja quick update dari saya untuk Bitcoin. Hopefully kita bisa lihat ada beberapa skenario yang tadi saya sebutkan bisa terplay out untuk menjelang November mendatang. So I think that's it. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.